Sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana dengan agenda mendengarkan keterangan saksi untuk terdakwa Richard Eliezer kembali digelar pagi ini. Pihak kuasa hukum terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan. Kita akan bergabung dengan reporter Cecilia Sinabariba dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Cecilia. Sisil, siapa saja saksi yang akan dihadirkan hari ini? Valen, selamat pagi. Untuk saksi meringankan yang akan dihadirkan untuk terdakwa Richard Eliezer, kami masih menunggu jawaban pasti dari pihak kuasa hukum, dalam hal ini Roni Talapesi, karena sampai saat ini pihak dari kuasa hukum belum merilis siapa-siapa saja saksi meringankan yang akan dihadirkan. Tentu jika kita melihat ini menjadi salah satu strategi dari pihak kuasa hukum Richard Eliezer, karena hal serupa juga sempat dilakukan oleh pihak dari kuasa hukum yang bersangkutan pada hari Senin 26 Desember 2022 yang lalu saat saksi ahli meringankan pertama kali dihadirkan. Artinya pihak kuasa hukum dari Richard Eliezer ini baru akan menyampaikan siapa-siapa saja saksi ahli yang dihadirkan beberapa menit sebelum sidang dimulai, karena bertujuan untuk memberikan efek kejut tentunya kepada publik dan juga kepada awak media terkait dengan saksi ahli yang akan dihadirkan. Kalau hari Senin kemarin saksi ahli yang dihadirkan masih terkait dengan saksi untuk menggali mengenai psikologis dan juga moral yang dialami oleh Richard Eliezer. Namun informasi yang kami terima untuk hari ini nantinya saksi akan dihadirkan terkait dengan hukum pidana, karena ada salah satu pencetus RKUHP juga yang disebutkan akan dihadirkan sebagai saksi meringankan pada hari ini. Valen, jika kita melihat kembali pada hari Senin 26 Desember 2022 yang lalu, pihak dari kuasa hukum Richard Eliezer telah menghadirkan 3 saksi masih terkait untuk menggali bagaimana keadaan moral dan juga psikologis dari Richard Eliezer. Ada Profesor Romo Magni Suseno, ahli filsafat moral yang dihadirkan, yang mengungkapkan bahwa posisi yang dialami oleh Richard Eliezer ini terkait dengan kedudukan, sehingga ia tidak mampu menolak untuk melakukan penembakan atau instruksi dari mereka yang memberikan instruksi, dalam hal ini Ferdy Sambo. Kemudian diketahui juga bahwa Richard Eliezer mengalami dilema moral dan ia juga tidak memiliki waktu untuk memikirkan secara jernih mengenai instruksi yang diberikan kepadanya. Kemudian ada juga ahli psikologi klinis Liza Japri yang juga dihadirkan, yang mengungkapkan bahwa Richard Eliezer adalah sosok yang patuh. Ia juga sempat mengalami gejolak pada batinnya yang kemudian membuat dia kembali bersemangat untuk mengungkapkan kebenaran. Lalu ada juga ahli psikologi forensik Reza Indragiri yang mengungkapkan bahwa ada jiwa korsa dalam institusi kepolisian yang tumbuh dalam diri Eliezer, sehingga proses penembakan tersebut tidak bisa ia lakukan. Meskipun ada subculture atau penyimpangan jiwa korsa ini yang kemungkinan bisa terjadi di dalam proses tersebut. Tentu persidangan ini akan semakin menarik, Valen, apalagi kemarin pihak dari kuasa hukum Ferdy Sambo juga sudah menghadirkan saksi yang meringankan. Ada ahli hukum pidana dari Universitas Andalas yang dihadirkan, yang dimana pihak dari Ferdy Sambo kembali mempertanyakan kredibilitas dari justice kolaborator yang disematkan kepada Richard Eliezer, termasuk juga mempertanyakan mengenai Richard Eliezer yang disebut berbohong kemudian disematkan status justice kolaborator. Kita akan mendengar nanti apa keterangan-keterangan dari saksi ahli meringankan yang akan dihadirkan oleh pihak dari Richard Eliezer, karena nanti sidang baru akan dimulai pada pukul 10 pagi menurut jadwal yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk sementara kembali ke Anda, Valen. Baik, terima kasih Cecilia Sinabariba untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.